Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga, kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun kebaikan yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali kebaikan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dilakukan kebaikan tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya yang tanpa pertolongannya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan dan kita tidak pernah bisa melakukan kebaikan. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita memanfaatkan waktu di antara maghrib hingga menjelang isya nanti insyaallah untuk kita bersama-sama mempelajari kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-San'ani, salah seorang ulama yang hidup di abad ke-12 yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang sebab ditulisnya kitab ini, yaitu bahwasannya beliau melihat di abad itu, di masa itu, banyak orang-orang yang mengaku muslim, tapi terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau merasa wajib sebagai seorang yang telah diberi oleh Allah ilmu, tentunya tidak boleh diam melihat kemungkaran-kemungkaran yang terkait dengan akidah, terkait dengan perkara yang paling penting dalam agama Islam, yaitu akidah yang tidak ada perbedaan dari seluruh para rasul. Sehingga tidak ada akidah yang mansuh sejak Rasul yang pertama hingga Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang mansuh. Akidahnya sama. Yang berbeda itu adalah syariatnya. Syariatnya berbeda. Tata cara ibadahnya berbeda. Bisa dihapus, bisa mansuh. Tata cara seorang Rasul yang sebelumnya dengan tata cara ibadah Rasul yang datang setelahnya. Bahkan pada satu orang Rasul sendiri, itu tata cara ibadah bisa berubah. Sebagaimana yang kita dapatkan dari syariat puasa misalnya. Di awal Islam sampai kemudian yang sekarang kita lakukan berbeda puasanya. Sehingga kemudian menjadi ketetapan puasa yang sebagaimana yang kita lakukan. Arah kiblat dalam sholat juga pernah berubah. Maka pada satu orang Rasul bisa berubah, bisa terjadi mansuh dalam beberapa tata cara ibadah. Tapi dalam masalah akidah, dari Rasul yang pertama hingga Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sehingga ketika ada seorang Muslim, mengaku Muslim, akidahnya menyimpang, maka dia bukan hanya menyelisihi Nabi Muhammad SAW, tapi menyelisihi seluruh para Rasul. Oleh karena itu beliau merasa wajib untuk menjelaskan bagaimana semestinya akidah seorang Muslim. Dan beliau menulis kitab ini
yang dari judulnya sudah kelihatan. Tadhhirul i'tiqad, pembersihan keyakinan, pembersihan akidah. An adranil ilhad, dari kotoran-kotoran yang merusak keyakinan tersebut, yang mengurangi kesempurnaan tauhid atau yang bahkan menghilangkan tauhid. Dan beliau berusaha untuk membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran yang mengotori keyakinan tersebut dari akarnya. Sehingga beliau akan sebutkan di sini al-asl al-awwal, al-asl as-tsani, ya, dan seterusnya. Prinsip pertama, prinsip kedua, prinsip ketiga. Prinsip itu perkara yang pokok, yang harus difahami oleh kaum muslimin, ya. Yang dengan mengetahui prinsip ini, maka insya Allah dia akan kokoh di atas keyakinan yang benar. Jadi bukan hanya diingkari dari sisi yang nampak, tetapi beliau ingin memperbaiki dari pondasinya. Bagaimana semestinya keyakinan seorang muslim, sehingga nanti dia akan mengetahui ternyata apa yang diyakini adalah salah, karena sebab dia tidak berada di atas prinsip yang benar dalam beragama. Nah, kita ingin masuk kepada prinsip yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu kata beliau, annahu qad ulima min daruratid din anna kullama fil Qur'an fahuwa haqqun la batil wa sidqun la kadhib wa hadyun la dhalalah wa ilmun la jahalah wa yaqinun la syakka fihi. Sesungguhnya telah diketahui secara daruratuddin, perkara yang tidak tidak perlu dipelajari dengan waktu yang harus membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahuinya. Secara umum kaum muslimin yang perhatian terhadap agamanya pasti akan tahu hal ini. Pasti dia tahu hal ini. Ini perkara yang daruratuddin, perkara yang setiap orang, bukan kebodohan, semuanya adalah ilmu. Dan semuanya yakinun, sesuatu yang yakin, yang tidak ada keraguan. Ini prinsip yang pertama. Fahada aslun la yatimu islamu ahadin. Dan prinsip ini adalah prinsip yang tidak akan sempurna Islam seseorang. Wala imanuhu, dan tidak akan sempurna iman seseorang, illa bil iqrar bihadal asl, illa bil iqrari bihadal asl, kecuali dia harus menyatakan dan meyakini ini, atau harus meyakini dan menyatakan ini. Wa hada amrun mujma'un alaih, dan ini perkara yang disepakati, la khilafa fihi, yang tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ya, maka ini perkara yang mujma' alaih, perkara yang tidak ada perselisihan di antara para ulama, tidak ada. Apa itu maksudnya yang tidak ada perselisihan di sini? Bahwa semua yang di Quran itu hak. Bahwa semua yang di Quran itu adalah kebenaran. Berarti kalau ada keyakinan kok bertentangan dengan Quran, maka itu pasti keyakinan yang batil. Pasti itu akidah yang batil. Jadi kita bisa membedakan mana akidah yang benar, mana akidah yang batil. Mana yang batil? Yang bertentangan dengan Quran. Itu batil. Yang sesuai Quran pasti benar. Karena Quran itu isinya kebenaran.
Ini perkara yang tidak ada perselisihan. Dan tidak ada kaum muslimin yang tidak tahu semestinya. Semestinya harus tahu ini. Orang yang betul-betul ingin berpegang dengan agama Islam, perhatian dengan agamanya, ya, maka dia pasti akan tahu hal ini. Ya, semua muslim yang perhatian terhadap agamanya, dia pasti akan meyakini ini. Nah, ya. Sehingga kalau ada orang menyelisihi keyakinan ini, ya, menganggap ada di dalam Al-Quran yang batil, misalnya, menganggap ada di dalam Al-Quran yang batil, maka dia telah menyelisih kesepakatan, sehingga dikatakan oleh para ulama murtad, ya. Murtad. Karena perkaranya perkara yang jelas. Perkaranya perkara yang diketahui oleh setiap muslim yang dia memang berpegang dengan agamanya. Yang dia memang bersungguh-sungguh, bukan hanya ngaku-ngaku muslim. Betul-betul dia di atas Islam, dia pasti akan meyakini ini. Sehingga kalau ada yang meyakini sebaliknya, ya mungkin dia terkena syubhat. Nah, mungkin dia terkena pemikiran yang menyimpang karena membaca atau mempelajari agama ini bukan pada ahlinya, ya, atau karena dia tidak mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dalam beragama, ya, sehingga terjatuh kepada keyakinan yang sudah disepakati, ya, terjatuh pada penyelisihan kepada prinsip yang sudah disepakati oleh para ulama. Makanya Nabi SAW pernah berpesan dalam sebuah wasiat yang beliau diminta oleh para sahabat. Diminta untuk berwasiat. Para sahabatnya meminta agar diberi wasiat. Di antara wasiat beliau, innahu man ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian, diberi umur panjang di antara kalian, wahai para sahabat, kalian akan mendapati adanya perselisihan. Adanya perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi berwasiat, fa'alaikum bisunnati. Maka yang ingin selamat, wajib bagi kalian untuk mengikuti jalanku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Terutama yang terdepan dari para sahabat yang paling mulia adalah 4 sahabat yang disebut dengan al-khulafa ar-rasyidun, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mengikuti sunnah Nabi dan sunnah mereka. Apakah sunnah mereka itu sunnah yang baru? Apakah jalan mereka itu jalan yang baru? Kenapa disuruh mengikuti sunnahnya Nabi dan sunnahnya mereka? Apakah berarti sunnah mereka itu berbeda dengan sunnah Nabi? Tidak. Disebut, ya, sunnah mereka karena sunnah mereka itu adalah sunnahnya Nabi. Sunnahnya para sahabat, jalannya para sahabat itu perwujudan dari jalannya Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat Abu Bakar membuat aliran baru, ya, namanya aliran Bakriyah misalnya. Thariqah baru namanya Thariqah Bakriyah, enggak ada. Sahabat Umar kemudian membuat Thariqah Umariyah, sahabat Utsman membuat Thariqah Utsmaniyah, sahabat Ali membuat Thariqah Alawiyah, enggak ada itu. Enggak ada, semuanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memahami agama ini dengan jalannya mereka para sahabat, maka kita akan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka yang mendapati bagaimana Al-Qur'an turun, mereka yang mendapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan agamanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika, ya, tidak mengikuti jalannya mereka, tidak mengikuti jalannya para sahabat,
tidak mengikuti jalannya para tabi'in, tidak mengikuti jalannya atba'ut tabi'in, yang diikuti jalannya ahlul kalam, ahlu filsafat, yang mengedepankan akal, akhirnya mungkin terjatuh kepada penyimpangan dalam akidah. Bisa jadi dia akan mengatakan tidak semua di dalam Al-Quran itu benar. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal. Mungkin apa tidak itu? Mungkin. Ketika dan barangkali wallahu taala alam bisawab, barangkali Syekh mengatakan ini juga untuk membantah mereka. Karena ada keyakinan bahwa apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu istilah mereka adalah tidak menunjukkan ya sesuatu yang qat'i katanya. Tetapi apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan sesuatu yang dhanni. Masih persangkaan. Ini bahasa ilmu kalam. Ya, ada yang qat'i, ada yang dhanni. Kalau dari sisi as-subutiyah, dari sisi dalil ini dalil yang sahih ya atau tidak, maka tentunya Al-Qur'an semuanya sahih. Al-Qur'an semuanya mutawatir. Tidak ada ayat yang dhaif, kan tidak ada. Tapi menurut mereka isinya dilalahnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran tadi, itu belum tentu dilalahnya qat'i. Bisa jadi dilalahnya dhanni. Terus yang qat'i yang mana? Yang qat'i yang sesuai dengan akal. Kalau sesuai dengan akal baru apa? Qat'i. Kalau tidak sesuai dengan akal, dhanni. Akhirnya akalnya itu ditimbang ayatnya ditimbang. Ayatnya ditimbang dengan akal. Kalau sesuai diterima. Kalau tidak sesuai ditolak. Kenapa? Karena dhanni. Saya punya yang qat'i, itu akal saya. Sementara yang di dalam Quran itu masih dhanni, sesuatu yang di bawah qat'i. Maka dimenangkan yang qat'i, yaitu yang sesuai dengan apa? Akal. Nah, maka bisa jadi prinsip yang sangat jelas ini kemudian apa? Dilanggar. Kenapa? Karena terkena penyakit ahlul kalam tadi. Terkena penyakit filsafat. Terkena virusnya ahlul kalam. Sehingga kemudian mengedepankan akal daripada wahyu. Padahal kalau kita perhatikan dengan jujur, dengan benar, maka kita akan dapatkan tidak ada pertentangan apa yang ada di dalam Al-Quran dengan akal. Tidak ada. Kalau kita menimbangnya dengan benar, menimbangnya dengan jujur, tidak akan ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, berarti ada masalah di akalnya dia. Bukan di Qur'annya, tapi di akalnya dia itu yang sudah terkena apa? Terkena virus, ya. Sudah terkena penyakit akalnya. Kalau tidak terkena penyakit, maka tidak ada pertentangan. Salah seorang ulama besar menulis kitab, ya. Seingat saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, saya punya kitabnya, tapi belum pernah saya baca. Karena panjang, ada 9 jilid kalau tidak salah itu. Itu Dar'ut Ta'arud bainal aqli wan naqli. Tidak ada pertentangan di antara akal dengan wahyu. Enggak ada pertentangan di antara akal dengan wahyu. Ditulis khusus masalah ini. Ya, saya ingat saya ada 9 atau 11. Kita pernah membaca tapi ya sekilas saja.
Sebetulnya ini buku yang sangat bagus. Yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, murid beliau, tidak ada kitab sebagus kitab itu dalam bab ini, dalam masalah penjelasan. Tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu, tidak ada kitab yang sebagus kitab tersebut. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip ya yang harus betul-betul diyakini oleh kaum muslimin ya. Bahwa semua yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kebenaran. Semua yang di dalam Al-Qur'an adalah sesuai kenyataan. Ya. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an adalah petunjuk. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an adalah ilmu. Semua yang ada di dalam Al-Quran adalah yakin, yang tidak ada keraguan. Ini menjadi prinsip yang tidak boleh kemudian yang tidak boleh kemudian seorang tidak meyakininya atau tidak membenarkannya. Karena ini perkara yang tidak ada perselisihan di antara para ulama berdasarkan apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, Allah menyatakan misalnya, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau Quran itu datangnya bukan dari Allah, maka tentunya kalian akan mendapatkan banyak yang bertolak belakang. Banyak yang bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Penyakit ilmu kalam, menggunakan akal, terjadi perubahan-perubahan. Sementara ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalannya para sahabat dari dulu sampai sekarang sama. Dengan berbagai negeri yang ada, di berbagai negara yang ada, di berbagai wilayah dunia, semuanya sama. Kalau kita baca kitab-kitab akidah, itu sama akidahnya para ulama. Kita pindah kitab ini, berpindah ke kitab yang satunya, berpindah ke kitab yang satunya. Dari kitab-kitab para ulama, akidahnya sama. Ibarat keran itu, keran air itu, kita buka keran yang satu, keran yang kedua, keran yang ketiga, keran yang keempat, keran yang kelima, keluarnya apa? Airnya sama. Kenapa keluarnya kok bisa sama? Ya karena torennya sama. Sumbernya sama. Sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya hadis Nabi, Al-Qur'an dan hadis. Meskipun kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak, sehingga dari sisi subut ya, itu ada yang sahih, ada yang tidak, perlu diperiksa tentang subutnya. Betul enggak ini datang dari Nabi SAW atau tidak? Ini bedanya dengan Al-Quran. Tapi kalau sudah sabit, sudah datang dari Nabi SAW, kalau sudah sahih, meskipun hadisnya ya menurut ulama kalam itu ada hadis ahad yang meriwayatkan hanya sedikit ya, tidak sampai mutawatir, yang meriwayatkan banyak. Meskipun yang meriwayatkan sedikit tapi betul-betul sahih dari Nabi. Yang meriwayatkan sedikit, sahabat yang meriwayatkan mungkin hanya satu. Dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan mungkin juga hanya satu. Atau dari sahabat itu dua. Atau dari tabi'innya dua. Sedikit. Tapi betul-betul rawinya itu semuanya apa? Rawi yang diterima, siqah semua. Maka hadis itu hadis yang sahih. Kalau sudah sahih, ya maka menjadi sesuatu yang qat'i. Bisa dipahami ya? Menjadi sesuatu yang harus diterima. Harus diterima. Tidak boleh ada ragu-ragu lagi. Sudah datang dari Nabi masih ragu. Kenapa ini? Ada apa? Ada apa di keyakinannya? Kok sampai ragu dengan hadis Nabi SAW?
yang mungkin terkena penyakit tadi. Harus mutawatir katanya. Harus yang meriwayatkan sahabatnya apa? Banyak dalam masalah akidah. Ini pemikiran-pemikiran yang baru. Yang benar bagaimana? Yang benar kalau sudah sahih maka itu qat'i. Dan tidak boleh dikalahkan oleh akal. Tidak boleh dikalahkan oleh akal. Dahulu ada seorang tabi'in yang datang kepada sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan, ditanya dia oleh sahabat tadi, kenapa engkau datang? Ada apa engkau datang? Saya datang karena saya tahu bahwa engkau adalah sahabat Nabi. Dan engkau bersama Nabi dahulu. Ada sesuatu yang masih mengganjal di hati saya. Apakah benar termasuk dari ajaran Rasulullah SAW itu adalah mengusap khuf? Apakah benar ini? Termasuk dari ajaran Rasulullah SAW itu disyariatkan mengusap khuf. Khuf itu apa? Sepatu bot lah bahasanya. Kaos kaki tapi dari kulit. Gitu. Apakah itu termasuk ajaran Rasulullah untuk mengusapnya sebagai ganti dari mencuci telapak kaki? Apakah ada syariat tidak perlu mencuci telapak kaki tapi cukup mengusap khuf? Ini tentu dengan ketentuan-ketentuan, bukan pembahasan kita. Tapi maksudnya sahabat tadi, seorang tabi'in tadi datang kepada sahabat untuk menghilangkan keraguan yang ada di hatinya. Apakah benar itu ada dari Nabi? Kemudian dijelaskan oleh sahabat tadi, benar. Saya mendengar sendiri dari Nabi SAW bahwa disyariatkan untuk mengusap khuf. Ya. Dahulu Nabi memerintahkan kami ketika safar untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Ini ketika musafir 3 hari 3 malam. Itu kami diperintah oleh Nabi. Kami melakukannya di masa Nabi. Maksud saya di sini adalah bagaimana seorang tabi'in tadi ingin menghilangkan keraguan, ingin menghilangkan sesuatu yang mengganjal dengan memastikan apakah datang dari Nabi atau tidak. Berarti kalau sudah datang dari Nabi, hilang apa tidak? Hilang. Hilang, keraguannya hilang. Sehingga kalau sudah datang dari Nabi, maka harus diterima. Sebagaimana datang dari Al-Quran. Hanya saja kalau Al-Quran semuanya sahih, mutawatir. Tapi kalau hadis Nabi harus diperiksa, sahih atau tidak. Tapi kalau sudah sahih, apakah yang meriwayatkan hanya satu dari sahabat, maka diterima. Tidak harus yang meriwayatkan itu apa? Banyak. Ukurannya adalah sahih atau tidak. Kalau sudah sahih, maka jadilah itu sesuatu yang qat'i. Sebagaimana yang datang dari Al-Quran, dan jangan kemudian dikalahkan dengan akal. Jangan kemudian ditimbang dengan akal. Ini muncul ya syubhat ini ya. Sehingga barangkali penulis kitab ini menulis masalah ini juga karena hal itu. Karena adanya hal yang merusak, bukan hanya merusak keyakinan, merusak prinsip. Ya. Yang kemudian lahirlah keyakinan yang salah. Karena setan itu kan tidak mengajak kepada apa? Kesesatan dengan apa? Dengan polos gitu. Enggak. Dijebak dulu. Dijebak dulu. Dibikin jebakan. Bagaimana jebakannya itu? Kalau hadis, misalnya untuk akidah, harus hadisnya itu mutawatir. Hadis ahad tidak diterima, misalnya itu, syubhatnya. Padahal yang benar apa? Tidak dilihat ahad atau mutawatirnya, tapi dilihat sahih apa? Tidaknya. Ini jebakan pertama. Kalau sudah masuk jebakan ini, maka semua hadis-hadis yang tidak mutawatir ditolak. Maka betapa banyak akidah-akidah yang apa? Yang akan ditolak.
dengan alasan hadisnya tidak mutawatir. Tuh. Jebakan berikutnya bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak menunjukkan qat'i, tidak menunjukkan sesuatu yang qat'i, yang pasti. Yang pasti apa? Yang pasti itu akal. Yang pasti itu akal. Sehingga kalau tidak sesuai dengan akal, maka tidak diterima. Maka didahulukan apa? Akal. Ada juga yang mempertentangkan antara Quran dan hadis. Kalau ada di dalam hadis, tapi tidak ada di dalam Quran, maka ditolak. Benar apa salah? Salah. Apa yang ada dalam hadis, meskipun tidak ada dalam Al-Quran, harus diterima. Yang penting sahih apa tidak. Bisa jadi sesuatu itu ada dalam hadis, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Dan itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Nah, ini jebakan-jebakan tadi. Bahkan mereka menyebut dirinya dengan Quraniyun. Pengagung Al-Quran. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti Quran saja. Hadisnya tidak diikuti. Maka dengan jebakan-jebakan ini akhirnya terjatuh kepada penyimpangan yang salah. Jadi setan tidak langsung begitu saja mengajak orang untuk berbuat syirik. Tidak begitu saja mengajak orang untuk meyakini keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran, tidak. Tapi dengan jebakan-jebakan, dengan kaidah-kaidah syaithaniyah. Kaidah-kaidah yang dibikin oleh setan. Akhirnya ketika datang firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atas arsy, ditolak. Bukan nolak ayatnya, tapi ditolak dengan kaidah. Ini enggak sesuai dengan kaidah. Terus bagaimana? Istawa harus dirubah. Maknanya jadi istaula. Bukan lagi di atas arsy, tapi menjadi menguasai arsy. Jadi setannya itu sudah apa? Ya, setannya itu sudah lihai luar biasa ya. Berapa tahun dia itu mempelajari manusia itu. Ya, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Manusia kalau mau jadi spesialis di satu ilmu berapa tahun? 8 tahun sudah jadi spesialis. Spesialis apa begitu? Mungkin 8 tahun sudah jadi spesialis. Nah, ini spesialis membohongi. Itu belajarnya beribu-ribu tahun. Maka dengan jebakan-jebakan yang luar biasa. Makanya tidak mengherankan ada orang, para ulama yang mengatakan laisal ajab mimman halak kaifa halak. Wa innama al-ajab liman naja kaifa naja. Tidaklah mengherankan ketika ada orang yang binasa, terjebak dengan jebakan setan. Tidak mengherankan. Yang mengherankan kok masih ada yang selamat. Yang mengherankan kok masih ada yang kokoh di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kokoh di atas jalannya para sahabat. Tidak terpengaruh oleh ilmu kalam. Tidak terpengaruh oleh kelompok Khawarij. Tidak terpengaruh oleh kelompok Syiah. Tidak terpengaruh oleh kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah. Kok dia tepat di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Ini yang mengherankan. Karena ketika seorang di atas jalan ini, sangat mungkin dia itu sendirian. Sangat mungkin dia itu sedikit. Sangat mungkin dia itu asing. Sebagaimana datangnya Islam di awal itu asing. Ya. Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis, ya, Islam datang dalam keadaan asing, kemudian akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah orang yang asing. Paham di sini maksudnya? Asingnya asing apa itu? Asingnya mengikuti Rasul, bukan asingnya itu penampilannya.
Bukan. Kalau penampilan itu perkara yang mubah saja, mau pakaian ini, enggak. Tidak ada ahlu sunnah punya seragam, sahabat punya seragam tertentu, enggak ada. Silahkan. Masalah pakaian, mau pakai pakaian peci hitam, sarung, sorban, silahkan, tidak ada masalah. Yang asing itu adalah keyakinannya. Kenapa masih berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Bagaimana dia mengikuti jalannya para sahabat, di situ asingnya. Ketika orang-orang tidak peduli dengan agamanya, tidak pernah belajar tentang agamanya, dia belajar. Kemudian dia memperbaiki keadaan yang sudah rusak. Kira-kira jadi asing apa tidak? Jadi asing. Ketika dia menjadi orang yang memperbaiki di saat kebanyakan orang sudah tidak peduli dengan agamanya. Tidak peduli dengan agamanya, tidak semangat dalam menuntut ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Agamanya itu hanya ikut-ikutan saja. Sementara ini ingin betul-betul mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Memperbaiki masyarakat yang telah banyak terjatuh pada kekeliruan. Kira-kira asing apa tidak? Asing di situ. Ya. Asing di situ. Mudah-mudahan paham maksudnya ya. Bukan asing terus nanti pakai penampilan-penampilan yang aneh. Enggak. Tidak ada seragam ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu karena para sahabat Ansor belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi sudah masuk Islam. Di Madinah mereka sudah masuk Islam padahal belum pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ketika datang Nabi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mereka nggak bisa mengetahui yang mana sahabat Nabi, yang mana sahabat Abu Bakar. Setelah sahabat Abu Bakar berdiri, kemudian memayungi dengan kain, barulah mereka paham. Oh, pasti yang memayungi itu sahabat, yang dipayungi adalah Rasulullah SAW. Berarti pakaiannya apa? Pakaiannya sama. Nggak ada pakaian khusus. Maka bukan di situ maksudnya asing. Maksudnya asing adalah dari sisi dia di atas kebenaran, di saat yang lainnya di atas kebatilan. Dia di atas akidah yang sahihah, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara yang lainnya di atas akalnya, menimbang ya, kebenaran dengan akal, menimbang Al-Quran, bahkan ditimbang Al-Qurannya dengan akal. Yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip yang besar, dan ini bagian dari iman kepada kitab sebetulnya. Ini bagian dari iman kepada kitab, bahwa seluruh, bukan hanya Quran saja, seluruh kitab itu semuanya kebenaran. Seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah itu isinya kebenaran, tidak ada kebatilan. Seluruhnya berisi petunjuk, tidak ada kesesatan. Seluruhnya berisi keyakinan, tidak ada kesesatan, tidak ada keraguan. Dan kita diperintahkan untuk beriman kepada seluruh kitab. Hanya saja yang kita ikuti adalah kitab Al-Quran sebagai kitab yang paling mulia dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang paling mulia diturunkan kepada nabi yang paling mulia dari seluruh para nabi. Maka hendaknya apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat Nabi Muhammad SAW, nah ini hendaknya kita apa? Kita syukuri, untuk kita mengimani dengan benar, untuk kita mengimani dengan benar sesuai dengan apa yang dahulu diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Barangkali ini sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita istiqamah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.